One, two, three, four. I spend my weekends trying to get you off my mind again, but I can't make it stop. I'm trying to pretend I'm good. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Cahaya Juniarti. Pada kesempatan kali ini, saya kembali ingin membahas salah satu teori sastra, yaitu pendekatan intertekstual. Nah, belum pada tahu kan apa sih pendekatan intertekstual itu? Ayo kita cari tahu. Jadi, pengertian intertekstual menurut Kristeva dalam Wharton, intertekstualitas merupakan sebuah istilah yang diciptakan oleh Julia Kristeva. Istilah intertekstual pada umumnya dipahami sebagai hubungan suatu teks dengan teks lain. Menurut Kristeva, tiap teks merupakan sebuah mozaik kutipan-kutipan. Tiap teks merupakan penyerapan dan transformasi dari teks-teks lain. Kristeva berpendapat bahwa setiap teks terjalin dari kutipan, peresapan, dan transformasi teks-teks lainnya. Nah, pada kesempatan kali ini, Cahaya menganalisis pendekatan intertekstual pada novel dan film yang berjudul Perahu Kertas. Ayo kita analisa struktur novel dan film Perahu Kertas. Untuk melihat transformasi dari novel Perahu Kertas ke film Perahu Kertas, penulis uraikan berdasarkan perbandingan hasil temuan unsur intrinsik kedua karya tersebut yang kita bahas selanjutnya. A. Interteks tema dalam film dan novel Perahu Kertas. Tema pada novel menceritakan kisah cinta antara Kugy dan Keenan, dan pada film, kisah percintaan Kugy dan Kenan. Hasil analisis tersebut dari unsur tema kedua karya ini, baik film maupun novel, terdapat persamaan temanya. B. Interteks amanat dalam film dan novel Perahu Kertas. Salah satu amanat di novel Perahu Kertas yaitu berpegang teguhlah pada impianmu, sekalipun menurut orang banyak impianmu tidak masuk akal. Dan perbandingan pendapat salah satu di film novel Perahu Kertas yaitu berpegang teguhlah pada impianmu, sekalipun menurut orang banyak impianmu itu tidak masuk akal. Hasil dari pembahasan tadi, unsur amanat, penulis menemukan amanat yang sama antara film dan novel Perahu Kertas, tidak ada bedanya. Yang C. Interteks alur atau plot dalam novel dan film Perahu Kertas. Novel yaitu progresif atau kronologis, 2 tunggal, 3 rapat, dan 4 terbuka. Sedangkan pada film, progresif, kronologis, tunggal, rapat, dan tertutup. Hasil analisa dari interteks alur pada novel dan film Perahu Kertas, terdapat perbedaan pada akhir cerita. Dalam novel, cerita dibiarkan terbuka, sedangkan di dalam film tertutup, digambarkan rangkaian peristiwa yang menyimpulkan setiap akhir kisah masing-masing tokoh. D. Interteks tokoh dan penokohan dalam novel dan Perahu Kertas. Tokoh utama di novel Kugy dan Keenan, dan di film Kugy dan Keenan juga. Dan tokoh kompleks yaitu di novel Noni, Eko, Joshua, Remigius, Mama dan Papa Keenan, Pak Wayan, Lude, Wanda, Karel, Kevin, Keisha, Jarwen, Siska, Bimo, dan Banyu. Sedangkan di film yaitu Noni, Eko, Joshua, Remigius, Mama, dan Papa Keenan, Pak Wayan, Lude, Wanda, Karel, Kevin, Keisha, Jarwen, Siska, Bimo, dan Banyu. Jadi, menurut analisa tersebut, bahwanya tokoh dan penokohan di novel dan film Perahu Kertas sama-sama saja, tidak ada perbedaan. E. Interteks sudut pandang dalam novel dan film Perahu Kertas. Novel sudut pandang third person omniscient atau dia pemeran maha tahu. Di film yaitu pengamat serba tahu. Dan di F, interteks latar atau setting dalam novel dan film Perahu Kertas. Alur, tempat
Di novel Amsterdam, Jakarta, Bandung, dan Bali. Sedangkan di film Jakarta, Bandung, dan Bali. Waktu di novel tahun 1999 sampai 2003, di film 2006. Sosial di novel sosial bawah menengah atas, di film sosial bawah menengah dan atas. Dan G, interteks gaya bahasa dalam novel dan film Perahu Kertas. Di novel Perahu Kertas ini ditulis oleh Dewi Lestari dengan gaya realis bertabul metafora. Sedangkan di film, bahasa film disesuaikan oleh sutradaranya mendekati sama. Dari data yang sudah dibahas tadi, sebagian besar unsur intrinsik yang terdapat pada novel Perahu Kertas ditransfer ke dalam film. Ada bagian tertentu yang berubah seperti latar tempat dalam novel di Amsterdam. Dalam film dihilangkan, hal ini diperkirakan untuk penghematan dan juga tidak merusak badan cerita aslinya. Unsur intrinsik tokoh, ada satu tokoh yang berubah dari novel, yaitu tokoh Gina berubah menjadi Siska di filmnya. Film yang diterbitkan belakangan setelah novel sepertinya mengikuti secara tekstual jalan cerita dan jalan peristiwa-peristiwa dalam novelnya. Hal inilah yang menyebabkan tidak ada perbedaan yang signifikan di antara keduanya. Film Perahu Kertas digarap dengan persetujuan dari penulis asli novelnya, yakni Dewi Lestari, atau yang lebih dikenal dengan D. Sehingga konsep alur tentu saja tidak meloncat jauh. Perbedaan novel dan film lebih terletak pemotongan beberapa peristiwa kecil atau dialog kecil dalam film. Dalam novel, penguraian kata-kata di beberapa peristiwa tidak bisa ditampilkan dalam film, sehingga bisa dikatakan bahwa dalam film mengalami pengurangan beberapa peristiwa dan dialog tertentu. Namun, hal ini tidak mengubah secara keseluruhan alur film. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan adalah intertekstual secara umum, novel dan film Perahu Kertas mempunyai unsur yang hampir sama, meskipun jika dirinci keduanya sedikit berbeda. Misalnya, adanya pengurangan peristiwa, penambahan peristiwa, atau pengubahan letak urutan peristiwa. Sedangkan perbedaan tokoh dan penokohan antara novel dan film Perahu Kertas lebih terletak pada penggambaran dan pengimajian. Begitu juga dengan penggambaran setting. Meskipun pengambilan gambar di film Perahu Kertas disamakan dengan novelnya, namun kekuatan narasi bahasa novel sepertinya sulit divisualisasikan dalam film. Secara sederhana, berdasarkan kajian interteks, perbedaan cerita film dan novel menunjukkan bahwa semua itu dilakukan dalam rangka fungsi. Tidak ada sebuah karya yang kosong tanpa makna. Semua dilakukan karena ada fungsi-fungsi yang memenuhinya. Cukup sekian pembahasan pendekatan intertekstual pada novel dan film Perahu Kertas. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kekurangan, kelebihan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.